Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan materi daripada senyawa karbon dan merupakan bagian daripada biomolekul. Selain karbohidrat, biomolekul itu adalah terdiri dari protein dan lemak. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari karbohidrat, maka siswa diharapkan dapat mengelompokkan monosakarida berdasarkan gugus fungsi, mengelompokkan monosakarida berdasarkan jumlah atom karbon, menemukan perbedaan konfigurasi D dan L dari struktur monosakarida, menemukan perbedaan anomer alfa dan beta dari struktur monosakarida, menjelaskan cincin viran dan furan dari struktur monosakarida, menjelaskan tata nama monosakarida. Apakah karbohidrat? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah banyak mengenal sebagai sumber karbohidrat. Di dalam makanan ada gandum, jagung, kemudian berbagai macam roti. Ini adalah sebagai bahan makanan yang merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat itu adalah merupakan senyawa karbon yang di dalamnya mengandung gugus fungsi aldehid dan keton. Kalian mengingat kembali materi yang lalu yang sudah disampaikan, yaitu tentang gugus fungsi. Gugus fungsi aldehid dengan rumus strukturnya gugus fungsi COH. Sedangkan keton merupakan gugus fungsi yang memiliki rumus struktur CO. Secara umum, definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Klasifikasi karbohidrat ada yang merupakan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena monosakarida sudah tidak bisa dihidrolisis. Monosakarida yang memiliki gugus fungsi aldehid dinamakan aldosa, sedangkan yang memiliki gugus fungsi keton dinamakan ketosa. Sebagai contoh aldosa adalah manosa, ribosa, triosa. Sedangkan contoh dari ketosa adalah fruktosa, eritolosa, dan ribulosa. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, tidak bisa dihidrolisis. Berdasarkan jumlah atom karbon pembentuknya, maka ada beberapa golongan dari monosakarida. Ada yang disebut triosa, tri berarti mengandung 3 atom karbon yang membentuknya. Tetraosa mengandung 4 atom karbon, pentosa mengandung 4 atom karbon, heksosa mengandung 6 atom karbon. Heksosa diantaranya adalah galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Sedangkan pentosa diantaranya adalah ribosa, silosa, dan arabinosa. Isomer D dan L. Di dalam tayangan ini diberikan contoh tentang isomer dari D-glukosa dengan L-glukosa. Glukosa digambarkan dengan rumus struktur Fischer dengan rantai terbuka seperti yang tampil di dalam layar ini.
Di dalam atom karbon glukosa ada namanya atom karbon chiral, yaitu atom karbon setelah nomor 1. Nomor 2 ini adalah merupakan atom karbon chiral. Kemudian atom karbon chiral ini mengikat gugus OH di sebelah kanan. Sedangkan untuk struktur yang sebelahnya, setelah atom karbon nomor 1, yaitu atom karbon chiral mengikat gugus OH di sebelah kiri. Sehingga gugus OH yang terikat di sebelah kanan dinamakan D-glukosa dan atom karbon chiral yang mengikat gugus OH di sebelah kiri dinamakan L-glukosa. Isomer alfa dan beta dari glukosa. Dalam tayangan ini, perhatikan struktur yang digambarkan oleh Fischer, yaitu tentang glukosa, ada seperti begini. Ini ada D-glukosa. D-glukosa, kemudian Howard merubah strukturnya dari glukosa asalnya terbuka menjadi berbentuk rantai tertutup dan membentuk cincin. Kemudian diperhatikan gugus OH di dalam bentuk cincin atau struktur yang diberikan oleh Howard, ada gugus OH yang berada di sebelah bawah dan ada gugus OH yang berada di sebelah atas. Maka untuk gugus OH yang diikat oleh karbon kemudian terletak di sebelah bawah dinamakan dengan alfa D-glukosa, atau lebih lengkapnya ada disebut alfa D-glukofiranosa. Karena rantai tertutup ini membentuk cincin disebut cincin firan, sehingga glukofiranosa. Sedangkan untuk yang gambar yang bawahnya, gugus OH berada di sebelah atas. Ini merupakan isomer daripada alfa D-glukofiranosa. Gugus OH pindah dari bawah menjadi ke atas, makanya dinamakan beta D-glukosa, atau karena cincinnya ada cincin firan, maka disebut firanosa. Nama lengkapnya menjadi beta D-glukofiranosa. Ya, berikutnya adalah merupakan isomer alfa dan beta dari fruktosa. Fruktosa digambarkan oleh struktur Fischer seperti ini. Kita lihat perbedaannya dengan glukosa. Fruktosa mengandung gugus keton, bukan aldehid, sehingga fruktosa disebut dengan ketoheksosa. Ketoheksosa ini adalah fruktosa. Fruktosa digambarkan dengan struktur Howard, maka menjadi seperti ini, membentuk rantai tertutup dengan cincin yang disebut adalah cincin furan, sehingga fruktosa disebut juga dengan fruktofuranosa. Nah, di dalam struktur cincin atau struktur rantai tertutup furanosa, sama di sini ada gugus OH yang diikat oleh salah satu atom karbon ada berada di bawah. Maka ini dikatakan alfa D-fruktosa atau alfa D-fruktofuranosa. Sedangkan isomer yang satunya adalah gugus OH-nya pindah ke sebelah atas. Sehingga ini dinamakan beta D-fruktosa atau beta D-fruktofuranosa. Disakarida. Disakarida adalah golongan karbohidrat yang bisa dihidrolisis menjadi 2 buah monosakarida. Itu diantaranya ini adalah maltosa. Maltosa jika dihidrolisis maka akan menghasilkan 2 molekul glukosa. Sedangkan sakrosa jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Laktosa jika dihidrolisis maka akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Ikatan glikosida pada sakrosa.
Kita sudah tahu, ditayangkan sebelumnya, bahwa sakrosa adalah disakarida, berarti dibentuk oleh 2 molekul monosakarida. Sakrosa sendiri dibentuk oleh 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Yang mengikat antara glukosa dan fruktosa itu disebut dengan ikatan glikosida. Ini adalah ikatan glikosida. Alfa D-glukofuranosil dengan beta D-fruktofuranosida. Jadi ini adalah glukosa, sebelumnya kita sebutkan sebagai alfa D-glukofuranosa, sedangkan fruktosa adalah beta D-fruktofuranosa. Ya, jadi ikatannya ini disebut ikatan glikosida. Polisakarida. Polisakarida adalah merupakan karbohidrat yang berbentuk polimer atau merupakan molekul raksasa. Polimer pada karbohidrat yaitu polisakarida dibentuk oleh monomer-monomernya yaitu glukosa. Antara glukosa yang satu dengan glukosa yang lainnya diikat dengan ikatan alfa glukosida. Tentunya dengan demikian bahwa polisakarida bisa dipecah atau bisa dihidrolisis menjadi monomer-monomer pembentuknya, yaitu menjadi ribuan atau puluhan ribu molekul glukosa. Demikian materi tentang karbohidrat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.